Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang aplikasi media baru dan komunikasi digital Twitter. Nah, di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Fani Setiawan, kemudian Rivaldi Asari, M. Arif Kurniawan, Bekrijal, Muhammad Iksanuddin, Muhammad Rizkal Hidayah. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan ada media sosial Twitter sebagai media baru dan komunikasi digital. Yang kedua, pengaplikasian Twitter di berbagai bidang. Yang ketiga, manfaat dan dampak pengaplikasian Twitter yang benar di kalangan remaja. Nah, untuk yang pertama, media sosial Twitter sebagai media baru dan komunikasi digital. Di era media yang pertama digambarkan oleh sentralisasi produksi atau satu menjadi banyak, komunikasi satu arah, kendali situasi untuk sebagian besar reproduksi, stratifikasi sosial dan perbedaan melalui media, audiens, massa yang terpecah, dan pembentukan kesadaran sosial. Mungkin ada dua pandangan yang dominan tentang perbedaan antara era media pertama dengan penekanannya pada jaringan. Kedua, pandangan tersebut adalah pendekatan interaksi sosial atau social interaction dan pendekatan integrasi sosial atau social integration. Nah, yang pertama yaitu media sosial. Media sosial sendiri adalah sebuah media online di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi. Berpartisipasi di sini dalam arti seseorang akan dengan mudah berbagi informasi, menciptakan konten atau isi yang diterimanya, dan seterusnya. Nah, kemudian media sosial ini pun menurut beberapa ahli antara lain Kaplan dan Heklen dalam Abbas mendefinisikan bahwa media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi menggunakan basis internet dan teknologi web 2.0 yang memungkinkan pertukaran dan menciptakan user generated content. Jika ditinjau lebih lanjut, yang dimaksud dengan sosial media adalah lebih sebuah platform digital yang mudah digunakan pengguna, memiliki konten independen dan dapat menghubungkan individu dalam suatu komunitas dan bersifat interaktif melalui bentuk-bentuk media sosial seperti blog, wiki, jejaring sosial, forum online, dan dunia virtual. Nah, kemudian yang kedua lanjut Twitter, dan itu akan dibacakan oleh teman saya kepada Rivaldi, dipersilahkan. Rivaldi, mic-nya. Baiklah, di sini saya Rivaldi Asari ingin menjelaskan tentang Twitter. Jadi aplikasi Twitter ini adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc. yang dibentuk pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey. Twitter ini pertamanya berbasis di San Bruno Mall, California dekat San Francisco, di mana situs ini pertama kali dibuat. Microblogging atau Twitter menjadi salah satu media populer yang banyak digunakan pengguna media sosial di Indonesia. Twitter adalah situs yang menyediakan layanan online microblogging yang memungkinkan pengguna membagikan konten yang saat ini sudah dapat memuat 280 karakter tulisan. Menurut Zarela dalam Setyani, Twitter merupakan salah satu jaring sosial yang paling mudah digunakan karena hanya memerlukan waktu yang singkat, tetapi informasi yang disampaikan dapat langsung menyebar secara luas. Sedangkan menurut O'Reilly dan Milstein, Twitter adalah layanan perpesanan yang membagikan berbagai karakteristik dengan alat komunikasi yang sudah digunakan. Twitter juga memiliki unsur-unsur yang mirip dengan surat elektronik atau email, instant messenger, pesan singkat atau SMS, blogging, RSS, jejaring sosial, dan sebagainya. Dan masih menurut O'Reilly dan Milstein, Twitter muncul sebagai saluran bisnis utama. Twitter dapat membuat perusahaan terlibat dengan konsumen, mitra, dan konstituen langsung dengan cara personal dan publik. Nah, hal tersebut adalah kelebihan Twitter yang tidak dimiliki oleh media lain. Contoh tweet, retweet, reply, dan mention.
Ada beberapa istilah yang digunakan dalam Twitter untuk menyebut fitur dan layanannya yang ada di dalamnya. Berikut adalah penjelasan dari sebutan atau istilah-istilah tersebut. Pertama, ada bio. Bio itu adalah deskripsi singkat tentang pemilik akun dengan sepanjang maksimal 160 karakter atau kurang. Dua, connect atau artinya hubungan. Fitur adalah fitur untuk melihat interaksi, mention, followers, retweet, dan pengguna lain yang menandai tweet atau meretweet. Kemudian, 3, favorit. Itu merupakan daftar tweet yang ditandai. Keempat, follow. Yaitu mengikuti akun lain dalam Twitter untuk berlangganan tweet dari akun tersebut. Kelima, follower. Itu adalah istilah untuk akun lain yang mengikuti dan berlangganan tweet suatu akun Twitter. Kemudian following adalah jumlah akun yang kita ikuti atau yang diikuti. 7, interaction. Interaction adalah hubungan timbal balik yang terjadi di Twitter. Bisa berupa mention dan reply, retweet, menambahkan ke sebuah daftar, menandai suatu tweet, meretweet suatu tweet. 8, mention adalah tweet yang memuat tautan ke akun Twitter lain ditandai dengan adanya tanda @ di depan nama. 9, reply atau balasan adalah tweet yang merupakan balasan dari tweet lain, selalu diawali dengan mention. 10, retweet adalah sebagai kata benda, merupakan tweet dari akun lain yang diteruskan kepada follower dengan tujuan menyebarkan ke jaringan yang lebih luas. Sebagai kata sifat, aksi meneruskan tweet dari akun lain agar dapat dilihat oleh follower. Quote retweet adalah retweet yang ditulis dalam bentuk kutipan sehingga terlihat seperti reply. Baiklah, itulah dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Twitter sangat memudahkan penggunanya untuk saling menjalin pertemanan dengan pengguna lainnya. Di Twitter juga ada fitur top trending, yaitu fitur yang memudahkan penggunanya untuk melihat kicauan apa yang paling populer dan paling sering dikicaukan oleh pengguna Twitter. Twitter pun mempunyai konten verified account, yaitu konten untuk mendapatkan lencana akun verifikasi di Twitter. Tidak sembarangan orang yang dapat mempunyai lencana akun terverifikasi dari Twitter untuk akunnya. Hanya kalangan selebritis, politikus, dan orang-orang yang berpengaruh pada suatu negara serta orang-orang tertentu. Dahulu sejak pertama munculnya Twitter, Twitter membuka layanan verified account untuk orang biasa, namun sekarang sudah tidak lagi. B. 1. Komunikasi media hibrida, internet. Dalam analisis, ada 4 pola komunikasi yang terjadi pada media hibrida. Keempat pola komunikasi itu terlihat dari cara berkomunikasi dan mewakili pola komunikasi yang umumnya terjadi pada media hibrida. 4 pola komunikasi itu adalah sebagai berikut. A. Pola komunikasi yang bersumber dari sumber utama. Pola ini memberikan informasi statis kepada banyak followers yang mengikuti akun tersebut. Tidak adanya feedback yang ditanggapi oleh akun. Menjadikan akun dengan pola seperti ini kebanyakan adalah akun yang hanya memberikan feedback link yang menuju ke informasi utama yang akan diberikan. Akun dengan tipe ini adalah akun yang menjadi kepanjangan tangan dari media massa. Media massa menggunakan Twitter hanya untuk menjangkau khalayak yang tidak bisa dijangkau oleh media lain. Ciri utama dari pola komunikasi ini adalah tidak ada interaktivitas antar pengguna dan tidak memanfaatkan kelebihan media hibrida, yakni interaktivitas. Di sini manfaat utama dari media hibrida sangat dirasakan oleh pengguna akun. Untuk memberikan dampak yang lebih besar, yakni pengunjung dan penjualan upah yang lebih besar dan upah yang lebih besar, serta iklan yang bertambah. B. Pola broker komunikasi.
Broker komunikasi adalah pola komunikasi yang hanya meneruskan informasi untuk diberikan kepada khalayak dan pemberi pesan adalah orang lain, serta menerima manfaat itu adalah orang lain. Pola broker komunikasi ini sangat banyak ditemukan saat kemunculan Twitter. Akun dengan pola ini hanya meneruskan informasi dari para pencari informasi dan manfaat atau timbal balik dari informasi yang didapatkan. Keuntungan yang didapatkan oleh akun dengan pola komunikasi ini adalah sponsorship dari orang atau organisasi atau instansi yang menggunakan jasa akun dengan tipe seperti ini. C. Pola komunikasi hiperinteraktif. Komunikasi hiperinteraktif ini adalah komunikasi yang tidak berfokus terhadap satu topik tertentu dan biasanya cepat berubah sesuai dengan apa yang dikomunikasikan sebelumnya. Misalnya saja tentang menonton sepak bola, awalnya hanya membicarakan sepak bola, lalu membicarakan Manchester United, lalu timnas Indonesia, lalu ke Barito Putra, lalu pendapat bagaimana jika salah satu pemain di Eropa main di klub Barito Putra, hingga kembali ke tebak skor pertandingan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya M. Arif Kurniawan akan melanjutkan komunikasi bisnis. Twitter merupakan salah satu media sosial network. Penggunanya jauh lebih mudah dalam memberikan dan menerima informasi daripada layanan di daring sosial pertemanan lainnya. Pengguna media ini bisa mengirimkan pesan singkat melalui beberapa cara. Bisa melalui situs Twitter secara langsung. Berbeda dengan media Facebook yang terletak pada kompleksitas dan simplisitas. Layanan Facebook hadir dengan berbagai macam fitur yang bisa dibilang layanan yang komplit. Semua layanan terdapat di Facebook, mulai dari mengupdate status, berbagi link, berbagi gambar dan foto, berbagi video. Tidak hanya fitur itu yang disajikan oleh Facebook, Facebook juga menyediakan fitur undangan, quiz, grup, dan sebagainya. Facebook seolah-olah menawarkan konsep one-stop visit. Kalau orang sering belanja maka dikenal dengan one-stop shopping. Sebaliknya, Twitter justru menawarkan kesederhanaan dalam penggunaannya. Dalam media Twitter tidak lebih dari sekedar mengupdate status, namun media Twitter sekarang mulai ditambahi dengan beberapa fitur-fitur pendukung. Dalam Twitter, mengupdate status dibatasi hanya sampai 140 karakter. Twitter dikategorikan dalam microblogging. Namun pada Twitter, loading status pada Twitter lebih cepat publis dibandingkan dengan Facebook. Dan ini yang membuat Twitter lebih digemari oleh penggunanya sebagai media dalam berkomunikasi dalam media bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan 3 komunikasi kelompok atau organisasi. Sosial media Twitter dalam komunikasi organisasi merupakan beberapa hal yang saling melengkapi dengan dinamika komunikasi masyarakat yang semakin kompleks. Komunikasi organisasi tanpa media akan sedikit kewalahan. Penggunaan media baru jika dilakukan secara benar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kesempatan lebih terbuka luas untuk melakukan komunikasi organisasi dengan munculnya media baru, memberi fasilitas yang dapat menjadikan pilihan bahkan dapat dilakukan sekaligus di antaranya email, chatting, dan web dan www. Karakteristik dari new media yang dapat organisasi gunakan untuk terhubung satu sama lain yaitu digital interactivity, hypertext, dispersal virtual. Salah satu contoh yaitu pemanfaatan Twitter yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, gubernur yang dibantu jajarnya dalam mencegah dan menahangi COVID-19 sudah dilakukan dengan baik.
Lanjut. 1. Penjelasan tentang pengalaman kategori. A. Pengalaman positif. Media sosial Twitter dipilih lebih tepat. Bahwa media sosial dipilih berdasarkan pengalaman informasi, merasakan bahwa selama menggunakan banyak memberi kemudahan, kenyamanan, serta aspek penyebaran pesan maupun pencarian tentang informasi dan pemanfaatan digunakan sebagai dan tepat berdasarkan fungsinya. Berkenan tentang fitur yang ada dalam media sosial memiliki kesederhanaan dan kegunaan sehingga lebih leluas dalam menggunakan dan mudah memahami. Melalui media sosial Twitter lebih efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Diksan aja, San. Baiklah, saya akan melanjutkan. B. Pengalaman negatif. Banyak yang memposting yang tak seharusnya diposting. Pengalaman ini merupakan salah satu yang dialami oleh informan selama menggunakan media sosial Twitter, terkadang dalam mempublikasikan banyak hal berkenaan dengan menyinggung perasaan pengguna lain. Terjadi kasus bullying verbal dan non-verbal. Pengalaman yang buruk terjadi akibat dari rutinitas yang buruk serta kebiasaan yang seharusnya tidak ditunjukkan di media sosial Twitter seperti pertengkaran maupun konflik bisa mengakibatkan keadaan yang tidak baik. Etika yang kurang baik ketika berkomunikasi. Pengalaman komunikasi ini menjelaskan dalam media sosial Twitter, semua pengguna kadang dianggap sama rata, meskipun adanya perbedaan usia atau jenis kelamin atau gender. Sehingga ketika komunikasi berjalan, yang dilakukannya itu dapat menyalahi etika atau batas kewajaran. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Penjelasan interaksi sosial pengguna media Twitter. Kebebasan akan menyampaikan pesan serta mendapatkan pesan bisa menghasilkan ide kreatif dan inovatif dalam media sosial Twitter. Kebebasan dalam berinteraksi sosial, dalam menyampaikan pesan maupun mendapatkan pesan memberikan kemudahan dalam menghasilkan ide kreatif dan inovatif. Dari proses interaksi sosial ini bisa menginspirasi pengguna lain dalam menyerap hasil dari interaksi yang terjadi di media sosial Twitter. Isi konten dalam Twitter merupakan pemicu terjadinya interaksi sosial bagi para pengguna media sosial ini. Dengan berbagai konten yang ada berdasarkan ketertarikan para pengguna media sosial, Twitter bisa memberikan rangsangan bagi para pengguna untuk saling berinteraksi. Berdasarkan adanya isi konten yang menarik, bagi para penggunanya menciptakan saling ketertarikan satu sama lain dalam pertukaran informasi ataupun yang lainnya. Peran sosial menunjang sebuah interaksi sosial dalam berkomunikasi di media sosial Twitter. Peran sosial yang ada di dalam media sosial Twitter ini menunjang akan terjadinya proses komunikasi yang memicu sebuah interaksi sosial di media sosial Twitter dengan peran sosial yang ada pada diri pengguna Twitter, menjadikan kendali bagi mereka untuk melakukan interaksi dengan pengguna lain sama halnya dengan ruang lingkup dalam lingkungan pergaulan di dalam masyarakat. Lanjut. Oke, baiklah. Inilah hasil dari diskusi kami tentang aplikasi media baru dan komunikasi digital, tepatnya pada aplikasi Twitter. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.